Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat malam, selamat petang. Mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah Tuhan Blessing malam hari ini. Kita kiranya mau siap untuk diberkati Tuhan, amin. Kita berikan roh jiwa tubuh kita segenap hati dengan semua yang terbaik. Memuji, menyembah Dia, khususnya persembahkan hati kita untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Saya tahu bahwa ada banyak masalah persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi biarlah kalau hati kita serahkan kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan sepenuhnya, maka percayalah Tuhan memberikan damai sejahteranya. Tuhan memberikan kita kekuatannya. Tuhan memberikan kita hikmatnya untuk kita boleh menanggung segala perkara berdasarkan dan menurut kekuatan Tuhan. Amin. Percaya bahwa hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Tuhan pasti memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan pasti memberikan kepada kita kasih-Nya. Tuhan peduli kepada setiap kita. Tuhan tahu dan Tuhan ingin menjawab setiap seruan doa dan pergumulan kita. Mari kita mau mengasihi Dia. Mari satukan hati dalam Tuhan Blessing ini. Saya percaya ada mujizat, ada kesembuhan ilahi, ada jawaban-jawaban atas segala doa-doa kita. Mari kita mau percaya sungguh-sungguh, tangkap janji Tuhan, berharap pada Tuhan, berseru kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik buat setiap kita, amin. Mari kita satukan hati kita mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bajak hati kita, melekat kepada Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa, haleluya. Kami bersyukur Bapak, terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada, sebagaimana kami ada semuanya oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena campur tangan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu yang menopang setiap kami Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami, dan jadikan kami Tuhan indah di hadapan-Mu Bapa. Karena pengampunan oleh darah-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami, yang menjadikan kami baru, menjadikan kami layak, menjadikan kami Tuhan boleh memanggil nama-Mu yang kudus dan memperoleh pertolongan tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur Bapa. Di dalam rumah-Mu, dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan. Kami percaya dan ada pemulihan dalam roh, jiwa dan tubuh kami. Sehingga kami boleh mengalami pembaharuan, menjadi manusia-manusia baru. Oh, ciptaan yang baru, dikuduskan, dikhususkan, dan juga dipilih dan dipisahkan dari dunia ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan, setiap waktu kami mengalami perubahan dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami lebih lagi mengasihi Engkau, lebih lagi naik Tuhan. Mengasihi Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin melekat padamu, semakin setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layak dipuji, kami beralaskan doa kami dalam ibadah Tuhan Blessing malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami semua yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oh, kami menyembah-Mu, kami mengucap syukur, kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kau yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu.
bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Serukan, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari nyanyikan sama-sama. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Amin Tuhan. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Katakan Yesus, panggil namanya. Aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di tangan-Mu. Katakan Yesus, panggil. Aku di hati-Mu. Amen. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus,
Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala keadaan apapun, Dia Tuhan yang maha melihat. Dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang ada bersama dengan setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi marilah setiap kita boleh respon lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi takut akan Tuhan. Saat kita mau melakukan segala yang tidak baik. Mungkin tidak dengan segenap hati. Mungkin dengan amarah. Mungkin dengan jengkel. Dengan penuh kebencian. Mari saat ini sadari bahwa setiap kita semuanya disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia melihat apa yang kita lakukan. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Mari kita berdoa. Kita menyembah Dia. Kita mau akui bahwa Dialah Tuhan yang selalu ada bersama kita. Dan kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Haleluya. Haleluya. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel. Katakan, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel. Tuhan serta kita. Yesus, katakan semua. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel. Tuhan serta kita.
Biarlah setiap hati kami lebih lagi Tuhan melekat kepadamu. Biarlah setiap hati kami lebih lagi mencintai Engkau. Yesus Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Mari tinggikan dia. Bebaskan rohmu, angkat hatimu. Oh, biarlah setiap hati, pikiran tertuju kepada Tuhan saat ini. Orang masih karena nama dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Kepadamu Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang layak untuk menerima segala hormat dan pujian dan syukur kami. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Namamu di atas segalanya Tuhan, pribadimu sempurna. Dan kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan, memuji, memuliakan namamu. Kami bersyukur sebab Engkau hebat, sebab Engkau luar biasa, sebab Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Oh, terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan berkat-berkat-Mu atas kami. Sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua umat yang mau memuji Allahnya, mau meninggikan Tuhan, mau mengagungkan Dia, mari beri tepuk tangan bagi Dia. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Semua bersuka cita malam ini, amin. Saya percaya orang yang bersuka cita menggenapi firman Tuhan dan siap menerima berkat-berkat Tuhan, amin. Tuhan akan memberikan segala yang diinginkan oleh hati. Setiap orang yang bersyukur, yang mengasihi Dia, oh yang memuji-muji namanya, amin. Mari bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita bergoyang, bertepuk tangan. Oh, gerakkan kaki, yeah. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang
kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarangnya semua serukan. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Oh haleluya. Siapa yang layak dipuji? Siapa yang layak disembah? Nyanyi bagi siapa? Bagi Tuhan Yesus. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, sebentar ya, sebentar dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tahu kita semuanya tidak luput dari masalah persoalan. Amin. Saya percaya ada banyak pergumulan doa dari setiap kita. Saya tahu hari-hari ini tidak mudah. Hari-hari ini sulit, apalagi mungkin kadang-kadang bisa tiba-tiba terjadi. Mengalami krisis, mengalami kekurangan, mengalami hambatan-hambatan keuangan. Saya tahu, tetapi Tuhan kita, Dia peduli, Dia Maha tahu. Dia Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau Dia tidak pernah meninggalkan kita, percayalah Tuhan pasti siap memberkati setiap kita, amin. Tuhan pasti akan memberikan kebaikan, kemurahan-Nya. Tinggal hati kita. Percaya, respon, beriman atau enggak kepada Tuhan. Siapa di sini yang mau dalam segala keadaan tetap cinta Tuhan? Lambaikan tangan. Oh haleluya. Mari kita percaya bahwa sukacita Tuhan dicurahkan sore hari ini melimpah atas kita. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Oh, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Lo tepuk tangan di atas. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oh, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah
Tuhan kita, satu-satunya Allah yang layak untuk kita tinggikan malam hari ini. Say, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Mari katakan semua, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya. Semua katakan, sumber dari segalanya. Amin. Sebab apa? Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Oh Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Oh mari naikkan semangatmu bagi Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Yang percaya bersama Yesus, hidup kita tidak akan pernah sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Semua katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Say, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Oh Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Once more, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kami percaya bersama Yesus, hidup kita pasti level up. Amin. Pasti naik, tidak akan pernah sama lagi. Amin. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya declare sama saya sama-sama. Bersama Yesus hidupku takkan sama lagi. Amin.
Katakan, bersama Yesus hidupku takkan sama lagi. Amin. 1, 2, 3. Bersama Yesus hidupku takkan sama lagi. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Dia. Semua karena keperkasaan, penyertaan, dan kebesaran Tuhan atas kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan kita hebat. Mari kita berikan yang terbaik senantiasa. Tetap berada dalam naungan hadirat Tuhan. Sebab hanya di dalam tempat itulah satu-satunya kita boleh merasakan kekuatan. Mengalami keamanan. Mengalami penjagaan. Dari segala badai kekhawatiran dan ketakutan. Dari segala teror pikiran negatif. Dari segala permasalahan persoalan, cemooh apa yang ada di luar kita. Percayalah bersama dengan Tuhan kebenaran itu akan terus memperbaharui hati dan pikiran setiap kita. Amin saudara. Oh haleluya, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita ajaib. Yesus, Yesus. Kami mengandalkan Engkau. Sebab kami semua ini adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Oh tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau Yesus. Amin Jesus. Haleluya. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku. Tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Katakan, Yesus, Kau sumber kekuatanku. Serukan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini
hidup di dalam hidup kita dan mengerjakan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri sama-sama. Percaya bahwa kalau kita milik kepunyaan Tuhan, kita pasti diperlengkapi, kita pasti dipersenjatai. Amin. Kuasa-Nya dahsyat atas hidup kita. Sebab aku milik-Mu. Mari katakan kepada Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Saya undang Pastor Doni Natimu untuk melayani firman Tuhan. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Yang kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu Tuhan, Biar kehendak biar kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kami
lebih dari segala-galanya. Kerjakanlah, bekerjalah dalam kami ya Bapa. Bekerjalah dengan Roh-Mu yang kudus. Kami perlukan Engkau Tuhan. Penuhi kami ya Bapa dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi kami, ajar kami, teguhkan kami, kuatkan kami, bentuklah kami, nasihatilah kami, ubahkan kami jadi sama seperti-Mu Yesus. Hanya bagimu Terima kasih buat kasih sayang dan anugerah-Mu dalam tengah-tengah kami. Kami terlalu yakin dan terlalu percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah wujud Kristus yang sempurna bagi kami. Artinya kami tidak akan pernah mengalami Yesus. Kami tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus kalau bukan Engkau ada, hadir dan berkarya di tengah-tengah kami. Berkaryalah Roh Kudus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang berputus asa pulang dengan pengharapan. Amin. Mereka yang sementara ada di tengah-tengah pergumulan kehidupan, pulang dengan jaminan kemenangan dan iman yang dikuatkan dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Engkau guru agung kami, ajar kami. Berilah kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, hati seorang penyembah. Sehingga kami benar-benar dirubahkan sesuai dengan gambaran anak-Mu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami siap adanya,
Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk memahami, kami siap untuk melakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi, terutama satu sukacita untuk selalu bisa membawakan firman Tuhan dimanapun saya berada. Oleh sebab itu saya mengundang kita untuk melihat Yesaya pasal 61, Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 61 adalah salah satu pasal nubuatan dari Nabi Yesaya tentang kedatangan Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Yesaya 61 adalah pasal yang dibaca oleh Tuhan Yesus di awal dari pelayanannya, dan selesai dia membaca ayat-ayat ini dia berkata, maka genaplah nats ini, ayat ini sekarang, sebab dialah sang Mesias sudah ada di tengah-tengah umatnya. Nah, salah satu pelayanan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah Yesaya berbicara tentang pelayanan pengharapan. Sama-sama bilang pengharapan. Itu sebabnya saya percaya ketika Yesus ada, Yesus hadir, di mana Yesus ada, di mana Yesus hadir, di situ ada pengharapan. Yang setuju katakan amin. Makanya dia lahir di tengah-tengah malam yang gelap, tetapi di tengah malam yang gelap ada bintang timur yang terang bercahaya, menunjukkan kepada kita gelapnya kehidupan tidak akan pernah bisa menutupi cahaya pengharapan yang datang dari sorga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Memberitakan pengharapan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2 sama-sama 1, 2, 3. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Nah, Yesaya berkata bahwa kalau Mesias itu datang, maka dia akan melayani. Dan ini mission statement, pernyataan misi kedatangan Tuhan Yesus. Dia berkata untuk memberi kabar baik kepada orang sengsara. Apa kabar baik bagi orang sengsara? Kabar baik bagi orang sengsara, tidak ada lagi kesengsaraan. Bahwa mereka akan dibebaskan dari kesengsaraan. Merawat mereka yang remuk hati, sakit hati akan mengalami kesembuhan. Dan berkata memberitakan kelepasan dari mereka yang tertawan dan terkurung dalam penjara. Nah, ayat 2 ada satu pelayanan khusus. Dia berkata memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, bagian terakhir, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ayat 3 bagian pertama, bentuk penghiburan kepada orang berkabung, dia berkata dengan cara mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Hari ini sama-sama katakan perhiasan kepala ganti abu. Nah, hari ini ada satu pelayanan Mesias, yaitu dia mengganti perhiasan kepala ganti abu. Nah, kenapa perhiasan kepala? Kenapa bukan perhiasan yang lain? Anda lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab ketika orang Israel hari itu mengalami penderitaan yang besar, mengalami kedukaan yang besar, maka salah satu tanda mereka berduka adalah mereka mengambil debu tanah atau mereka mengambil abu dan menaburkannya di atas kepala mereka. Itu adalah salah satu tanda bahwa mereka mengalami sebuah kedukaan yang sangat besar. Anda akan menemukan hal yang sama terjadi kepada Ayub. Ketika Ayub kemudian mengalami penderitaan, maka dia mengambil debu tanah, dia mengambil abu dan dia menaruhnya di atas kepala.
Anda akan menemukan hal yang sama yang terjadi ketika orang-orang Niniwe bertobat. Mereka mengambil kain kabung dan mengambil debu tanah dan menaruhnya di atas kepala mereka. Jadi debu tanah, abu di atas kepala adalah tanda sebuah kedukaan. Dan Tuhan dan Yesaya berkata kalau Sang Mesias datang, tanda berduka, debu, abu yang ada di atas kepala, dia akan gantikan dengan permata, perhiasan kepala, ganti sebuah kedukaan. Sama-sama bilang permata, ganti abu. Bilang sama sebelah, Tuhan punya permata ganti abu. Nah, hari ini saya mau bicara sebentar soal abu, hidup yang bagaikan abu. Kenapa abu? Abu berasal dari mana? Abu berasal dari sebuah pohon. Pohon kalau Anda tebang jadi gelondongan kayu. Kayu kalau Anda bakar jadi arang. Arang kalau Anda bakar terus maka arang jadi abu. Abu bicara tentang sebuah kehidupan yang rusak dan benar-benar hancur, tak terselamatkan. Jadi itu sebuah pohon Anda tebang, pohon tebang jadi kayu. Anda bilang pohon ditebang, hidup mengalami kesialan jadi kayu. Kayu masih berguna, yang setuju katakan amin. Minimal kayu masih mahal, kayu masih bisa dibuat bangunan, kayu masih bisa dibuat furnitur, meja, kayu masih bisa dibuat kursi, kayu masih bisa dibuat sofa, kayu masih bisa dibuat lemari, kayu masih mahal. Makanya ada orang berkata kalau hidup seperti nasi sudah terlanjur jadi bubur, buatlah bubur paling enak di seluruh dunia. Kasih ayam suwir, kasih bawang goreng, kasih kacang goreng, kasih cakwe, kasih daun bawang, jadikan bubur paling enak. Hidup selalu masih ada pengharapan. Bilang sama sebelah, hidup masih ada pengharapan. Bilang sama sebelah, kalau pohon jadi kayu, kayu masih mahal. Bilang sama sebelah, kalau nasi jadi bubur, jadikan bubur paling enak. Masih ada harapan, sama-sama bilang masih ada harapan. Nah Anda bilang masih ada harapan, tapi bagaimana kalau kayu Anda bakar? Maka kayu jadi arang. Bagaimana kalau bubur paling enak yang Anda buat tadi jatuh ke lantai? Masihkah hidup masih bisa diperbaiki? Masihkah ada harapan? Kayu kalau dibakar jadi arang, minimal walaupun tidak semahal kayu, arang kalau dijual masih bisa laku jadi bara. Tetapi bagaimana kalau bara terus dibakar dan bara jadi abu? Hidup tak terselamatkan. Bagaimana seandainya hidup kita seperti abu? Tuhan Yesus lewat Yesaya menjamin satu hal. Sekalipun hidup hancur bagaikan abu, dia sanggup mengubah abu jadi permata perhiasan kepala. Nah oleh sebab itu ketika hidup jadi abu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Siap? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nomor satu, ketika hidup jadi abu jangan pernah kehilangan kesadaran akan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah kehilangan kesadaran akan kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan Yesus tetap baik. Ketika hidup jadi abu, Tuhan tetap baik. Anda lihat ketika Anda dan saya mengalami kehidupan yang hancur, jangan pernah kehilangan kesadaran akan kebaikan Tuhan. Saya pernah berkata pada Anda bahwa saya berhubungan intim dengan Tuhan. Saya membangun hubungan intim dengan Tuhan bukan karena Tuhan maha kuasa. Sekalipun Tuhan memang maha kuasa, tetapi saya percaya pada Yesus, saya membangun hubungan intim dengan Dia bukan karena Dia maha kuasa. Saya membangun hubungan intim dengan Tuhan bukan karena Tuhan maha besar, maha benar, maha adil. Sekalipun Tuhan memang maha benar, Tuhan maha adil, tetapi saya membangun hubungan intim dengan Tuhan bukan karena Dia maha benar, Dia maha adil. Saya membangun hubungan intim dengan Tuhan bukan karena Tuhan maha kudus. Sekalipun Tuhan memang maha kudus, tetapi saya membangun hubungan intim dengan Tuhan bukan karena Tuhan maha kudus. Tetapi saya membangun hubungan intim dengan Tuhan sebab nomor satu bukan karena Dia maha kuasa, bukan karena Dia maha benar, bukan karena Dia maha adil, bukan karena Dia maha kudus. Tapi nomor satu saya membangun hubungan intim dengan Tuhan sebab saya tahu Tuhan baik kepada saya.
Anda lihat kita boleh punya Tuhan yang maha kuasa, tetapi tanpa Tuhan yang maha kuasa, tanpa dia maha baik bagi saya, maka Tuhan yang maha kuasa akan menjadi diktator dalam kehidupan saya. Dia akan menjadi Tuhan yang otoriter dalam hidup Anda dan saya. Tuhan boleh maha adil, tetapi keadilan Tuhan tanpa kebaikan Tuhan, maka saya akan selalu hidup dalam penghukuman, penghakiman, dan rasa bersalah. Sebab saya ada dalam keadilan Tuhan. Kalau Tuhan hanya maha kudus tanpa Tuhan maha baik, maka saya akan selalu merasa berdosa. Saya tidak akan pernah layak dan saya tidak akan pernah bisa layak untuk menghampiri dia. Tetapi karena saya tahu nomor satu Tuhan itu maha baik. Sekalipun saya tahu saya punya banyak kesalahan. Sekalipun saya tahu saya punya banyak dosa. Tetapi sekalipun dosa saya merah bagi kirmisi, tetapi dia sanggup untuk menjadikannya putih bagaikan salju. Saya punya hubungan dengan intim sebab saya tahu nomor satu Tuhan adalah Tuhan yang maha baik. Saya berkata pada Anda 1 Korintus 13 ayat 13, Paulus berkata, maka tinggal ketiga hal ini. Kalau seluruh kehidupan rohani Anda dan saya dikerucutkan menjadi satu hal, maka yang tersisa dalam hidup rohani Anda dan saya hanyalah tinggal tiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan Paulus berkata dia tidak titik di sana, sebab dia kemudian berkata tetapi yang terbesar di antaranya adalah kasih. Saya pernah berkata pada Anda, saya bertanya pada Tuhan, kenapa yang terbesar adalah kasih? Apakah kasih lebih penting daripada iman sehingga kasih disebut yang terbesar? Apakah kasih lebih penting daripada pengharapan sehingga kasih disebut terbesar? Tidak, kasih, iman, dan pengharapan masing-masing punya fungsi yang berbeda. Itu sebabnya saya tidak bisa membandingkan kasih dengan iman. Dan saya tidak bisa membandingkan iman dengan pengharapan. Sebab ketiga-tiganya punya fungsi yang berbeda. Kalau begitu kenapa Paulus berkata bahwa yang terbesar di antaranya kasih. Ini pemahaman saya. Saya satu kali mendapat gambaran sebab saya suka baca buku. Di rumah saya ada tumpukan buku. Anggap ada 3 buku dengan ukuran yang berbeda-beda. Buku yang pertama yang paling besar saya taruh di bawah. Buku kedua yang kedua besar saya taruh di tengah. Dan buku ketiga yang paling kecil saya taruh di atas. Buku yang paling kecil di atas saya sebut pengharapan. Sama-sama bilang pengharapan. Buku kedua yang ada di tengah saya sebut iman. Kenapa iman ada di bawah pengharapan? Sederhana sebab Ibrani 11 ayat 1 berkata iman adalah dasar. Iman adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman ada di bawah pengharapan bukan karena iman lebih rendah daripada pengharapan. Iman ada di bawah pengharapan sebab iman adalah fondasi dari pengharapan. Setuju? Iman adalah dasar dari pengharapan. Tetapi kenapa kasih yang ada paling bawah di bawah daripada iman? Sebab saya percaya iman Anda dan saya dibangun di atas dasar fondasi kasih. Kasih menjadi yang terbesar sebab kasih adalah fondasi dasar bagi iman dan pengharapan itu sendiri. Artinya begini Bapak Ibu, artinya kalau pengharapan Anda yang di atas goncang, ketika pengharapan Anda goncang, iman Anda dan kasih Anda belum tentu goncang. Kalau di atas itu bergoyang, yang di bawah belum tentu akan bergoyang. Tetapi kalau fondasinya goncang, kalau iman goyang, maka pengharapan yang dibangun di atas dasar kasih pasti akan ikut bergoyang. Setuju? Tetapi kalau kasih Anda bergoyang, maka yang bergoncang bukan pengharapan kita, yang bergoncang adalah iman Anda dan saya. Anda lihat ketika kasih menjadi goyang, maka yang akan ikut goyang bukan hanya pengharapan kita, tetapi iman kita kepada Tuhan. Artinya ketika kita tidak lagi bisa mempercayai kasih Tuhan dalam hidup kita, di waktu yang sama Anda dan saya sementara kehilangan iman dalam hidup Anda dan saya.
Ketika kasih kita pada Tuhan bergoncang, kita tidak lagi percaya Dia baik bagi saya, maka di waktu yang sama iman Anda sementara rentan, iman Anda sementara menjadi bergoncang, iman Anda sementara menjadi bergoyang, iman Anda sementara menjadi rubuh dan hancur. Sebab dasar daripada iman adalah kasih. Itu sebabnya Paulus berkata dengan sangat berani dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Roma 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31. Di sana ada perikop keyakinan iman. Tapi saya suka menyebutnya sebagai dasar iman. Lihat apa dasar dari iman. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Paulus berkata, harta yang paling mulia di sorga, anaknya sendiri, Dia beri bagi Anda dan saya. Masakan semua harta yang lain yang kurang lebih daripada itu, yang kurang daripada itu, Dia tidak akan berikan bersama-sama dengan anaknya tersebut? Kalau anaknya Dia beri bagi Anda dan saya, masakan kesembuhan Dia tidak akan beri bagi Anda dan saya? Kalau anaknya yang di sorga Dia beri bagi Anda dan saya, harta termulia sorga Dia beri bagi Anda dan saya, masakan pertolongannya Dia tidak akan berikan bagi Anda dan saya? Anaknya yang tunggal di sorga Dia beri bagi Anda dan saya, harta termulia sorga Dia beri bagi Anda dan saya, masakan perlindungannya Dia tidak akan berikan bagi Anda dan saya? Dari tadi tidak ada yang bilang amin. Anda lihat Dia beri segala, masakan Dia tidak akan memberi segala-galanya bersama dengan anaknya itu. Lihat ayat 33. Dan siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang akan menggugat kita orang pilihan Allah? Apakah Allah yang akan menggugat kita? Oh, Allah yang justru sudah membenarkan kita? Berarti tidak. Dia berkata, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Apakah Kristus Yesus yang bahkan telah mati bagi mereka, bahkan lebih lagi telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah, dan malah dengan demikian menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan, ayat 35, memisahkan apa? Kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau. Lihat ayat 35, dia berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia bertanya, penindasankah? Artinya dia berkata begini, ketika Anda mengalami penindasan yang Anda alami tidak pernah membuktikan bahwa Tuhan berhenti mengasihi kita. Dia bertanya, kesesakankah? Artinya ketika Anda mengalami himpitan dalam persoalan hidup ini, persoalan dan masalah tidak pernah menjadi tanda bahwa Tuhan berhenti mengasihi Anda dan saya. Dia berkata, kelaparankah, penganiayaankah, kesulitan ekonomi tidak pernah menjadi tanda bahwa Tuhan berhenti mengasihi kita. Artinya di tengah-tengah persoalan, tetaplah percaya Tuhan tetap baik. Jangan pernah kehilangan nomor satu, kesadaran akan kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Nomor satu, jangan pernah kehilangan kesadaran akan kebaikan Tuhan. Nomor dua, jangan pernah kehilangan pengharapan. Sama-sama bilang pengharapan.
Jangan pernah kehilangan pengharapan. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Ketika orang mengalami masalah, dia mengalami tekanan. Seringkali Anda merasa sesak di dada, ada banyak himpitan. Dan bukan hanya itu, Anda mengalami kegelisahan. Itu sebabnya orang yang punya banyak masalah seringkali tidak bisa tidur di malam hari. Sebab mereka gelisah dalam jiwa. Tetapi sekalipun engkau tertekan, hai jiwaku, sekalipun engkau gelisah, hai jiwaku. Sama-sama ayat 6 berkata, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur. Orang yang tidak lagi punya pengharapan, orang itu sudah tidak lagi bisa mengucap syukur. Berharaplah pada Allah. Sebab aku akan bersyukur sekali lagi kepada Dia. Ya penolongku dan Allahku. Orang yang berharap bukan hanya orang itu sanggup untuk mengucap syukur. Orang yang berharap adalah orang yang terus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Penolongku dan Allahku. Ada 3 level pengharapan dalam hidup manusia. Nomor 1, 3 level pengharapan dalam hidup manusia. Nomor 1, pengharapan level pertama adalah pengharapan yang berharap keadaan kita hari ini berubah menjadi lebih baik. Pengharapan yang berharap keadaan kita hari ini akan berubah menjadi lebih baik. Anda yang punya masalah, Anda berharap supaya Anda tidak lagi punya masalah. Anda yang sakit, Anda berharap supaya Anda mengalami kesembuhan. Anda yang sementara ada dalam hutang, Anda berharap bahwa semua hutang bisa diselesaikan dan lunas. Pengharapan nomor 1 ada pengharapan yang berharap keadaan kita hari ini berubah menjadi lebih baik. Tetapi pengharapan level nomor 2, pengharapan level kedua adalah pengharapan yang terus berharap sekalipun apa yang kita harapkan tidak terjadi. Pengharapan level 2, pengharapan level 1 saya berharap saya punya keadaan lebih baik. Kalau saya sakit saya bisa sembuh. Sampai sini Anda setuju? Itu level pertama. Tapi level 2 waktu saya berharap saya sakit saya bisa sembuh. Tiba-tiba dokter berkata, aduh Pak sakit Anda ternyata lebih berat daripada yang seharusnya. Bagaimana kalau saya berharap saya sembuh tetapi pengharapan saya justru tidak terjadi sebab keadaan saya lebih buruk daripada yang saya harapkan. Saya berharap masalah saya selesai, masalah ternyata tidak tambah selesai, masalah tambah memburuk. Makanya Anda perlu pengharapan level kedua. Pengharapan level kedua adalah terus berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sama-sama bilang terus berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekali lagi sama-sama bilang terus berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Anda minta sembuh tetapi dokter berkata penyakit Anda tambah berat. Keadaan tidak memberi Anda dasar untuk berharap. Roma pasal 4 ayat 17. Roma pasal 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Tuhan berjanji pada Abraham, engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya dia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan berkata, Abraham engkau akan jadi bapa bagi banyak bangsa. Dia tunggu 10 tahun kemudian dia temukan bahwa Sarah istrinya mati haid. Dia berharap dia dapat anak dari Sarah, Sarah kemudian menopause. Saya berharap saya dapat anak dari Sarah tapi keadaan membuktikan keadaan saya bertambah buruk. Dia tunggu dan tunggu dan tunggu dan tunggu, kemudian dia temukan usia 90 tahun, bukan cuma Sarah yang menopause, sekarang dia yang tidak lagi bisa punya anak.
Keadaan tambah buruk, keadaan tambah buruk. Lihat apa yang dikatakan oleh Paulus ayat 18. Inilah keadaan Abraham ayat 18. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Dia berharap dia dapat anak. Tiba-tiba dia temukan istrinya menopause. Keadaan bukan tambah lebih baik, keadaan tambah lebih buruk. Pak, saya berharap penyakit saya sembuh. Dokter bilang bukan tambah sembuh, dokter bilang tambah parah. Pak, saya berharap utang saya lunas. Saya temukan ternyata utang saya bukan lunas. Terpaksa saya harus tambah hutang dalam hidup ini. Keadaan di mana seseorang harus berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun dia berharap juga dan percaya. Gimana bisa berharap di tengah-tengah keadaan sudah tidak bisa berharap? Halo, bagaimana saya bisa percaya di tengah-tengah keadaan yang membuat saya sulit untuk percaya? Keadaan lo membuktikan tidak bisa. Dokter lo sudah angkat tangan. Pengalaman lo membuktikan tidak mungkin. Ini lo membuktikan saya susah. Bagaimana saya bisa berharap sekalipun saya sudah tidak punya dasar untuk berharap. Baca terus, dia berkata apa? Dia berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah. Kalau keadaan sudah tidak bisa buat Anda punya pengharapan. Kalau keadaan tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Hanya ada satu hal yang bisa buat Anda berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Apa? Percaya kepada setiap janji firman yang dia ucapkan bagi Anda dan saya. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Dokter bilang tidak mungkin. Sudah selesai. Tapi kita pegang firman Tuhan. Keadaan berkata sudah selesai. Tidak mungkin. Tapi Anda tidak bisa berharap dengan cara pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Sebab dia berjanji dia pasti akan menggenapi. Itulah satu-satunya cara untuk berharap ketika keadaan tidak lagi bisa membuat kita untuk berharap. Bagaimana kalau saya berharap saya sakit supaya saya sembuh? Dokter berkata penyakit Anda bukan tambah lebih baik, penyakit Anda tambah lebih buruk. Pegang firman Tuhan level 2. Tapi bagaimana kalau Anda berharap kemudian orang itu mati? Apakah saya masih bisa punya pengharapan? Alkitab berkata ada pengharapan level 3, Titus pasal 1 ayat 1 sampai 2, Titus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Titus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Pengharapan level 1 berharap keadaan yang kita alami hari ini akan bertambah lebih baik. Pengharapan level 2 ketika keadaan tidak bertambah lebih baik, berharap sekalipun tidak punya dasar untuk berharap. Tetapi bagaimana kalau apa yang saya harapkan tidak juga terjadi? Semuanya selesai. Pengharapan level 3, Titus 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ayat 2 sama-sama 1, 2, 3. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Ketika kematian menghampiri sekalipun, ingat kematian bukan akhir segala-galanya sebab ada kekekalan setelah kematian. Pengharapan akan hidup yang kekal. Luar biasa Tuhan kita. 3 level pengharapan. Bahkan sampai kematian pun tidak bisa menghalangi pengharapan kita dalam Kristus. Sebab yang terakhir kita punya pengharapan akan kekekalan.
Nomor 1, jangan pernah kehilangan kesadaran akan kebaikan Tuhan. Nomor 2, jangan pernah kehilangan pengharapan. Nomor 3, terakhir, jangan pernah kehilangan sukacita. Masih ada jangan pernah berhenti berdoa. Masih ada jangan pernah berhenti percaya pada Alkitab. Tapi saya berhenti pada yang ketiga, jangan pernah kehilangan sukacita. Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal 3 ayat terkenal ayat 17 sampai ayat 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 berkata, namun, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, sekalipun lembu sapi sudah tidak ada, namun ada satu hal yang tidak boleh hilang dalam hidup kita. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Satu hal yang tidak boleh hilang, jangan pernah kehilangan sukacita. Jangan pernah kehilangan sukacita. Saya berkata pada Anda, saya ajar pada Anda, ada perbedaan antara kesenangan, kebahagiaan, dan sukacita. Masih ingat? Ada perbedaan antara kesenangan, pleasure, dengan kebahagiaan, happiness, dan dengan sukacita, joy. Sama-sama bilang kesenangan, sama-sama bilang kebahagiaan, sama-sama bilang sukacita. Apa bedanya kesenangan, kebahagiaan, dan sukacita? Nomor 1, kesenangan. Ada yang masih hafal? Kesenangan lahir timbul dari apa yang kita miliki. Semakin banyak hal baik yang kita miliki, maka kita akan semakin senang. Semakin banyak uang Anda semakin, cuma satu yang bilang senang, yang lain tidak. Anda tambah banyak uang, tambah senang atau tambah susah? Tambah senang. Bilang sama sebelah, mesti senang. Rumah tambah besar, tambah senang atau tambah susah? Tambah senang. Mobil tambah mewah, tambah senang atau tambah susah? Tambah senang. Kesenangan adalah semakin banyak yang kita miliki, yang baik dalam hidup ini, kita semakin senang. Bagaimana dengan kebahagiaan? Kesenangan muncul dari apa yang kita miliki, kebahagiaan muncul dari apa yang kita alami. Hari ini Anda tidak tambah banyak uang. Hari ini Anda tidak lagi naik gaji. Hari ini Anda tidak lagi dapat promosi. Tapi hari ini Anda ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hip cip cip hura. Cium pipinya, cium pipinya. Cium pipinya sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga. Muah muah, potong kuenya. Potong itu penyanyi. Nyanyian sampai Tuhan Yesus datang tidak habis-habis. Anda senang, jangan dulu jawab senang, sebab saya kasih tahu orang yang menyanyi happy birthday to you, Anda harus traktir semua mereka. Anda tidak senang sebab keluar uang. Tapi saya tanya, Anda bahagia? Bahagia. Sebab kesenangan muncul dari apa yang saya miliki, tapi kebahagiaan muncul dari apa yang saya alami. Anehnya sekalipun Anda keluar uang, Anda lebih berbahagia. Sebab kebahagiaan dalam jiwa lebih besar daripada kesenangan dalam tubuh. Makanya lebih berbahagia rumah tangga yang rukun daripada punya harta benda emas tetapi dengan pasangan yang tidak pernah akur. Tapi bagaimana dengan sukacita? Kesenangan lahir dari apa yang kita miliki, kebahagiaan lahir dari apa yang kita alami, sukacita lahir dari mana? Nehemia 8 ayat 11, tolong Nehemia pasal 8 ayat 11 berkata sukacita karena Tuhan. Berarti dari mana sukacita itu berasal? Sukacita berasal Nehemia 8 ayat 11 bagian terakhir. Sukacita karena Tuhan. Jadi sukacita itu muncul karena Tuhan.
Kesenangan lahir dari apa yang kita miliki. Kebahagiaan lahir dari apa yang kita alami. Tetapi sukacita lahir dari kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang. Selama Anda hanya masih punya Tuhan, maka Anda akan tetap punya sukacita. Anda mungkin kehilangan uang, Anda mungkin sementara mengalami keadaan yang buruk. Tetapi selama Tuhan ada dalam hidup Anda mungkin lagi tidak senang, Anda mungkin lagi tidak bahagia. Tetapi Anda tetap bisa bersuka cita. Karena sukacita lahir dari kehadiran Tuhan. Dan dia berkata begini, sebab sukacita karena Tuhan itulah apa? Itulah apa? Itulah apa? Perlindunganmu. Jadi sukacita adalah perisai dalam hidup orang. Ada 3 perisai yang ditaruh oleh Alkitab. Nomor 1 dia berkata sukacita. Sukacita adalah perlindungan, perisai. Nomor 2 dia berkata perisai iman. Efesus pasal 6. Dan nomor 3 dia berkata tembokmu akan disebut keselamatan. Keselamatan adalah perisai. Ada 3 perisai yang Anda bisa pakai. Salah satunya adalah sukacita. Sama-sama bilang sukacita itu perisai. Kalau sukacita itu perisai, berarti orang yang bersukacita tidak gampang sakit hati. Sebab ada perisai. Orang yang bersukacita tidak gampang tersinggung. Sebab sukacita adalah perisai. Kalau Anda hanya karena jemaat A lewat sama Bapak Gembala salaman dengan A, B lewat Bapak Gembala salaman dengan B. Waktu Anda lewat Bapak Gembala gatal, kemudian Bapak Gembala garuk, kemudian Anda lewat, Anda bilang Bapak Gembala kurang ajar, sengaja sama saya. A dan B dia kasih salaman sama saya, dia tidak mau kasih salaman. Gara-gara A dan B orang kaya sementara saya tidak kaya. Itu bukan karena sengaja, itu gatal. Kenapa Anda gampang tersinggung? Sebab tidak lagi punya suka. Bilang sama sebelah yang suka tersinggung tidak punya sukacita. Orang yang kecewa tandanya mereka tidak punya. Sebab sukacita adalah perisai. Yang lagi sakit hati perisainya lagi hancur semua. Sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Sudahlah kalau cuma soal biasa, aduh saya sudah kenyang, saudara sudah kenyang. Ketemu sesama teman pendeta, aduh Pak Doni tambah segar ya. Kalau saya tiap kali ada pendeta bilang saya tambah segar, kemudian saya kecewa, marah, iri hati, benci. Saya tidak pernah menggambarkan saya hamba Tuhan. Kalau dibilang segar, saya jawab amin, haleluya, puji Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan, mereka yang bertambah tua akan semakin segar dan gemuk. Ada yang bilang, Pak Doni tambah kurus. Saya bilang, haleluya, puji Tuhan. Saya bilang, karena baju, saya juga ada timbangan di rumah. Saya tahu timbangan. Sudahlah, terima kasih buat pujian, terima kasih untuk menyenangkan hati saya, haleluya. Saya lebih suka orang model begini daripada yang bilang segar. Tapi gak apa-apa mau bilang segar, mau bilang tambah kurus, sama saja. Saya tahu realita kenyataan kok. Kenapa mesti marah? Saya punya sukacita. Ada pepatah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Siapa yang menggonggong anggap aja. Saya tetap berlalu. Sebab ada sukacita. Tetangga ngomongin sudahlah. Mulut-mulutnya sendiri. Tapi telinga-telinga saya, hati-hati saya. Jaga telinga, jaga hati. Halo? Punya sukacita? Ditegur firman, Pak Pendeta sengaja tegur-tegur saya. Tidak punya sukacita itu. Kalau Anda punya sukacita, Anda punya perisai. Sebab setan selalu mengejar sukacita orang percaya. Sebab dia tahu kalau orang percaya tidak lagi punya sukacita, itu tandanya orang percaya sudah kalah. Kenapa setan repot-repot bunuh anaknya Ayub? Kenapa setan repot-repot bakar propertinya Ayub?
Kenapa setan repot-repot untuk rampas dan rampok harta kekayaan Ayub? Hanya untuk satu hal. Apa itu? Supaya Ayub kehilangan sukacita dalam hidupnya. Sebab dia tahu kalau Ayub sudah tidak lagi punya sukacita. Dan Ayub 3 ayat 1 berkata, Ayub mengutuki hari kelahirannya. Setan nomor 1 tepuk tangan. Setan. Dia tepuk tangan sebab Ayub kehilangan sukacita. Saya berdoa Anda tidak kehilangan sukacita. Susah senang. Kita seringkali ada di atas, seringkali ada di bawah. Itulah hidup. Saya sudah bilang berkali-kali, hidup itu satu paket dengan masalah. Kalau tidak mau masalah, gampang, jangan hidup. Sebab selama Anda hidup, Anda pasti punya. Tapi Anda ada masalah, tidak ada masalah. Biarlah tetap punya sukacita. Karena semua bilang amin, tugas saya selesai. Mari kita datang pada Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Sekalipun kambing domba terhalau sudah. Sekalipun lembu dan sapi tidak pernah ada. Namun, aku akan tetap bersorak-sorak. Beria-ria dalam Allah yang menjadi penolong penyelamatku. Biarlah sukacita Tuhan tetap ada. Sukacita di saat badai bergelombang. Ku akan tetap bersama. Tetap sukacita di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat lora, ku akan bersamamu. Bapa kau Raja semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Semesta, ku tenang sebab masihkah Anda bisa tenang hari ini walaupun ada badai dan gelombang? Masihkah Anda tetap bisa bersuka cita dan penuh dengan damai sejahtera? Sekalipun hidup sementara membanting Anda ke bawah. Hari ini biarlah apa yang Paulus katakan, bersuka citalah senantiasa dalam segala keadaan. Susah ataupun senang, bersukacitalah. Sebab sukacita tidak pernah tergantung kepada keadaan. Sukacita ditentukan oleh kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Selama masih ada Tuhan, masih ada hari besok. Selama masih ada Tuhan, pasti ada pertolongan. Selama masih ada Tuhan,
Kita bisa menari di tengah badai. Kita bisa melompat di tengah gurun dan lembah maut. Kita tetap bisa bersuka cita. Percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan dan pertolongan kita. Hari ini sekalipun Anda menangis, bersuka cita. Hari ini sementara Anda terasa takut dan gentar, bersuka citalah. Hari ini ketika keadaan sekalipun mustahil dan tidak mungkin, tetap bersuka citalah. Berharaplah sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Berharaplah juga dan percayalah. Dan berpegang kepada firman yang telah diucapkannya. Dia berjanji dia pasti akan menggenapi. Hari ini datang pada Tuhan. Syada yana 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 yana. Oh, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Oh, di saat badai. Saya serahkan pekerjaan selanjutnya. Bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang memberikan kami ketenangan jiwa kami. Sebab sukacita daripada Tuhan itulah perlindungan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Maka sukacita daripada Tuhan itulah yang akan menjadi jaminan dalam hidup kami. Untuk kami boleh kuat dan terus melangkah di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang memulihkan keadaan kami. Firman-Mu yang menyembuhkan sakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.